Halo teman-teman semua, balik lagi bersama dengan Story 3M, di mana kita kali ini akan melanjutkan alur cerita dari manhwa yang berjudul Playding atau Cewek Psikopat. Baiklah, tidak perlu berlama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Pada chapter sebelumnya, Kang Taehan secara mendadak mengajak Kim Seon-do untuk segera pergi ke pelabuhan bersama dengannya, dikala situasi mereka saat ini sedang sangat tegang. Jelas saja itu membuat Kim Seon-do jadinya sangat terkejut dan dia menanyakan apa yang baru saja dia katakan padanya. Tentu saja Kang Taehan sekali lagi berkata, apakah telinganya itu masih berfungsi? Bukankah dirinya sudah jelas mengajaknya untuk pergi ke pelabuhan bersama? Kim Seon-do yang tahu apa arti dari semua itu tentunya berpikir jika orang ini benar-benar seorang bajingan yang sangat gila. Kim Seon-do berpikir apakah dia pikir dirinya tidak tahu kalau pelabuhan adalah tempat di mana geng poros membuang mayat dari orang-orang yang telah mereka culik. Kang Taehan tentunya tertawa sambil berkata supaya kandidat Kim tidak perlu khawatir karena dirinya tidak sampai segila itu untuk menenggelamkan orang yang terikat takdir dengannya. Kang Taehan memberitahu jika dirinya tidak memiliki niatan buruk sama sekali padanya, hanya saja dirinya ingin menunjukkan sesuatu yang menarik untuknya. Kang Taehan memberitahu kalau dia tidak mau ikut dengannya, mungkin dirinya harus menyeretnya secara paksa, dan itu membuat Sekretaris Baik jadinya sangat khawatir. Sekretaris Baik berpikir apakah yang dimaksud orang ini sesuatu yang menarik adalah mengenai proyek eksekusinya Kang Ah-hyun. Akan tetapi Sekretaris Baik rasa itu tidak mungkin, sebab proses perakitannya seharusnya sudah selesai beberapa waktu yang lalu, dan sekarang ini mereka telah dipasangkan di tempat yang cukup jauh dari pelabuhan itu sendiri. Satu-satunya yang mencurigakan mengenai barang eksekusi itu adalah bagaimana mereka akan menggunakan barang itu untuk mengeksekusi Kang Ah-hyun. Akan tetapi jika dilihat dari luarnya sekaligus dengan fungsinya, tidak akan ada yang terlihat aneh sama sekali hingga membuat orang lain tidak merasa curiga. Sekretaris Baik berpikir keras mengenai apa yang ingin ditunjukkan Kang Taehan pada kandidat Kim karena dirinya sendiri tidak tahu sejauh apa informasinya. Di samping itu, Kim Seon-do berpikir, padahal dirinya hanya ingin membersihkan kekacauan yang disebabkan oleh anak-anak yang dikirimkan oleh Lee Myung-jon, tapi inilah balasan yang dirinya dapatkan. Kim Seon-do berpikir kalau dirinya sampai membuat kehebohan di sini, maka itu akan membuat citranya semakin memburuk, jadi untuk sekarang dirinya akan mengikuti perkataannya saja. Pada akhirnya Kim Seon-do tidak memiliki pilihan lain selain mengikuti mereka ke pelabuhan, sembari meminta supaya para polisi menjaga tempat ini. Sekretaris Baik sendiri sekarang berpikir kalau situasinya sekarang tidak menjadi lebih baik setelah kedatangan Kim Seon-do, tapi mereka tidak bisa melakukan apapun untuk sekarang ini. Namun sebelum mereka pergi, Kang Taehan memberitahu pada warga Korea Utara ini jika mereka bisa pulang saja dan mandi, lalu mereka bisa tidur dengan nyenyak. Akan tetapi karena ini sudah malam, sebaiknya dia lebih berhati-hati ketika melewati jalanan sepi, karena siapa yang akan tahu jika akan ada sebuah tongkat yang tiba-tiba melayang mengenai kepalanya. Sekretaris Baik berpikir untuk pertama-tama dirinya harus meminta pada pos pengamat di dekat pelabuhan untuk memantau apa yang terjadi pada Kim Seon-do. Sekretaris Baik mendengar jika keamanan di beberapa bagian pelabuhan sangatlah ketat, sampai-sampai mereka tidak bisa mendekat ke salah satu bagiannya. Akan tetapi jika mereka bisa melihat sedikit bagian yang tidak mereka ketahui, mungkin itu akan jauh lebih baik daripada tidak sama sekali, karena situasi mereka saat ini sangat jauh dari targetnya. Jika nanti mereka menemukan petunjuk bahwa Kim Seon-do berencana untuk mengkhianati mereka, maka mereka tidak memiliki pilihan lain selain membuangnya. Garam kemudian berbisik sambil menanyakan, apakah Opa tidak benar-benar berpikir untuk pulang dan tidur dengan nyenyak, tapi Sekretaris Baik menanyakan apa maksudnya. Garam mengatakan kalau dirinya benci berada di tempat yang dingin dan juga berangin, jadi dirinya tidak ingin menginap di tempat seperti ini. Selain itu juga kenapa mereka tidak mengambil kesempatan ini saja, bukankah lebih baik jika mereka menginap mewah semalaman bersama di suatu tempat?
Sekretaris baik tentunya tidak memperdulikan perkataannya Yon Garam sama sekali, tapi dia juga memberitahu kalau ada satu tempat yang sangat cocok untuk menginap malam ini. Sambil memasuki penjara dengan sendirinya, sekretaris baik berkata inilah tempat yang paling aman untuk mereka menginap semalaman dibandingkan mencoba dengan ide yang barusan dia katakan. Sekretaris baik kemudian menanyakan kepada Kapolsek apakah dia bisa memesankannya satu mangkok jajangmyeon karena hari ini dirinya belum mendapatkan makan malam. Kang Ayun yang terkejut tentunya menanyakan apa yang sebenarnya telah terjadi. Kenapa paman malah meninggalkan kedua Yon bersaudara ini dan malah pergi ke pelabuhan bersama Kim Seondo. Kang Ayun berkata seharusnya paman membawa saja kedua Yon bersaudara ini ke pelabuhan dan menenggelamkan mereka berdua saja di sana. Akan tetapi Yon Garam malah menunjukkan senyuman tidak berdosa pada Kang Ayun, seolah-olah semua yang dia katakan padanya itu tidak ada yang menjadi kenyataan. Kang Ayun yang tidak paham kenapa gadis ini tersenyum bahagia melihatnya, tentunya menanyakan apa yang sedang dia lihat darinya. Namun secara tiba-tiba, Yon Garam menunjukkan kedua jari tengahnya pada Kang Ayun tanpa mengucapkan sepatah kata pun padanya. Jelas saja itu membuat Kang Ayun jadinya langsung murka, bahkan dia berkata kalau dirinya sendiri yang akan membunuh si Jaleng ini di sini. Jin Song tentunya mencoba menghentikan Kang Ayun berbuat masalah, tapi Kang Ayun berkata kalau si Jaleng ini harus diberikan pelajaran. Dikala Jin Song dan Kang Ayun sedang sibuk dengan urusan mereka masing-masing, Yon Garam dengan santainya juga meminta supaya Kapolsek untuk memesankannya jajangmyeon ukuran besar. Kapolsek pertama dari distrik Dosu, yaitu Park Jong-chul yang berusia 51 tahun, sekarang ini memiliki masalah serius dengan kerontokan rambut akibat stres. Dalam hatinya yang terdalam, Park Jong-chul berharap supaya mereka semua segera pergi dari sini dan biarkan dirinya beristirahat dengan tenang. Malam itu hanya diisi dengan teriakan Kang Ayun yang mencoba untuk menghajar seseorang, tapi seseorang yang ingin dia hajar selalu saja menemukan cara untuk membuatnya semakin marah. Sekarang kita berpindah ke pelabuhan distrik Dosu, di mana tampaknya ada seseorang yang telah babak belur setelah ditenggelamkan. Pria yang sekarat itu tentunya memohon supaya Tuan Kang mengampuni nyawanya, tapi suaranya terpatah-patah karena kondisi tubuhnya yang sudah bengkak. Kim Seondo menanyakan apakah dia itu adalah orang yang gagal membayar hutangnya, tapi Kang Taehan berkata kalau dia adalah akuntan dari organisasinya. Kang Taehan memberitahu jika dia tertangkap mencuri beberapa ratus juta saat dia sedang mencuci uang dari geng poros, jadi sekarang dia sedang menjalankan hukumannya. Kang Taehan menanyakan apakah dia tahu alasan kenapa dirinya tidak langsung membunuh orang ini, tapi Kim Seondo tidak menjawabnya. Kang Taehan memberitahu tergantung bagaimana seseorang ditenggelamkan, mungkin saja merendam tubuh mereka berulang kali akan membuat tubuh mereka menjadi bengkak. Tentu saja itu karena dirinya ingin membuat orang ini terlihat seperti mayat yang meninggal karena tenggelam setelah mereka terjatuh dari jembatan. Kang Taehan memberitahu jika nama hukuman ini adalah tikus yang ditenggelamkan, terlebih lagi metode ini sangat cocok untuk menyiksa korbannya terlebih dulu. Meskipun terdengar seperti kekanak-kanakan dan juga klise, tapi dirinya tidak akan membiarkan tikus yang menggerogoti organisasinya mati dengan tenang. Kim Seondo jelas saja tahu kalau bajingan ini sedang mencoba untuk menakut-nakutinya dengan menggunakan trik murahan seperti pengancaman ini, tapi dirinya tidak akan takut padanya. Kim Seondo kemudian menanyakan kenapa dia menyamarkan penolakannya untuk mendengarkan apapun yang dirinya katakan dengan kata-kata yang mewah. Kim Seondo berkata bukankah dirinya sudah berulang kali bilang padanya agar mereka tetap diam selama pemilu berlangsung, tapi kenapa dia malah jauh lebih gila daripada sebelumnya. Kim Seondo menanyakan ada apa dengan kedua Kang sebenarnya. Bukankah dia tahu jika saja sampai terjadi kekacauan di sekitar sini, maka dirinya juga yang akan terkena imbasnya. Kim Seondo menanyakan apakah dia ingin merusak kampanye mereka, dan Kang Taehan berkata tentu saja tidak. Lagi pula dirinya pasti akan mati jika pemilunya sampai gagal. Akan tetapi ketika melihat jika belakangan ini para hamba membuat kekacauan di tempatnya, membuatnya menyadari kalau bermain aman tidak selalu membawa yang terbaik.
Kang Taehan berkata dirinya sudah lebih berhati-hati seperti yang dikatakan oleh kandidat Kim, tapi apa yang bisa dirinya lakukan jika tidak berjalan sesuai dengan keinginannya? Kang Taehan merasa jika lebih baik kalau mereka melakukan apa yang seharusnya bisa mereka lakukan, dan kali ini dirinya sudah tidak kuat lagi untuk menahannya. Kang Taehan menanyakan apakah dirinya boleh mendapatkan saran mengenai sesuatu padanya, dan Kim Seondok menanyakan saran macam apa yang dia inginkan. Kang Taehan berkata selama lebih dari 40 tahun dirinya hidup, dirinya selalu mempercayai insting hewaninya yang lebih tajam daripada kebanyakan orang yang pernah dirinya temui. Sementara kakak laki-lakinya yaitu Kang Muhan menggunakan otaknya untuk mencapai kesuksesan di dunia bisnis, dirinya hidup hanya dengan mengandalkan nalurinya. Selama lebih dari 40 tahun itu, dirinya belum pernah merasa sebingung ini, dan Kim Seondok menanyakan apa yang sedang ingin dia katakan padanya. Kang Taehan berkata dirinya tahu jika nalurinya tidaklah selalu benar, bahkan terkadang dirinya salah menilai sesuatu hanya dengan nalurinya. Akan tetapi sekarang ini dirinya memiliki dua naluri yang sama-sama berlawanan, bertentangan dengan sengit, seolah-olah mereka sekarang ini sedang berdebat untuk mempertanyakan sesuatu. Kang Taehan berkata dirinya yakin kalau kandidat Kim pasti bisa memberikan jawabannya, dan Kim Seondok menanyakan katakan saja yang simpel daripada bertele-tele. Kang Taehan berkata kalau para berandalan di kantor polisi itu sebenarnya adalah mata-mata dari partai oposisi, dan Kim Seondok berpikir apakah orang ini sedang mencoba untuk menipunya. Akan tetapi sebelum dirinya menghabisi mereka, tiba-tiba dia berusaha menutupi kesalahan mereka tanpa pikir panjang. Kang Taehan berkata sekarang dirinya mulai menanyakan apakah kedua berandalan itu benar-benar adalah mata-mata dari oposisi, karena ini sungguh sangat bertentangan dengan tindakannya barusan. Kang Taehan berkata kalau begitu sekarang katakan padanya apakah dia mengetahui siapa dalang di balik para berandalan itu. Tentu saja itu membuat Kim Seondok jadinya kepanikan karena dia sebenarnya tidak tahu jika sekretaris Baek sudah melemparkan target pada orang lain. Dengan wajahnya yang cukup kepanikan, Kim Seondok berkata dirinya tidak mencoba menutupi kasus mereka, dan apakah dia pikir kalau dirinya akan mengkhianatinya. Kim Seondok berkata mana mungkin dirinya bisa tahu siapa pendukung mereka. Selain itu ada banyak sekali orang-orang yang berusaha untuk menyabotase kampanye mereka. Kang Taehan berkata memang ada banyak sekali orang-orang yang mencoba untuk menyabotase pemilu mereka, dan mungkin saja mereka juga bukan berasal dari pihak oposisi. Kang Taehan kemudian memberikan sebuah contoh, semisalkan Lee Myung-jun juga ikut-ikutan menyabotase pemilu mereka dengan mengirimkan kedua berandalan itu pada mereka. Tentu saja itu membuat Kim Seondok jadinya semakin kepanikan karena bajingan itu bisa mengetahui sesuatu tentang Lee Myung-jun, atau apakah dia hanya sekadar menebaknya saja melalui nalurinya. Untuk sekarang ini yang ada di dalam pikirannya Kim Seondok adalah dirinya harus berpura-pura tidak tahu mengenai Lee Myung-jun karena itu akan membuatnya semakin dipojokkan. Kim Seondok berkata kenapa dia tiba-tiba membicarakan mengenai Lee Myung-jun, apakah dia memiliki hubungan dengan kampanye mereka. Kim Seondok menanyakan dari mana dia mendapatkan informasi itu, dan kenapa dia langsung membuat tuduhan padanya hanya karena informasi yang tidak jelas seperti itu. Tentu saja perkataan itu semakin membuat Kang Taehan semakin yakin, dan dia berkata bukankah ini adalah pertama kalinya mereka membicarakan mengenai Lee Myung-jun. Kang Taehan berkata jika pernyataannya barusan itu seolah-olah dia ingin menyangkal perkataannya, padahal seharusnya mereka sedang tidak membicarakan Lee Myung-jun yang sama. Kang Taehan menanyakan apakah Lee Myung-jun yang ada di dalam pikirannya itu dengan yang ada di dalam pikirannya ini adalah sama, tapi Kim Seondok berkata lalu kenapa jika sama? Kang Taehan berkata bukankah ini sungguh sangat aneh, karena nama Lee Myung-jun itu cukup umum di Korea, jadi kenapa dia bisa seyakin itu mengatakannya? Meskipun seseorang terlintas di dalam pikirannya, tapi seharusnya dia menanyakan dulu mengenai siapa Lee Myung-jun yang dimaksud, supaya tidak ada kesalahpahaman seperti ini. Akan tetapi reaksinya itu seperti ingin berkata kalau mereka sekarang ini sedang membicarakan Lee Myung-jun yang sama, padahal ini adalah pembicaraan pertama mereka mengenai Lee Myung-jun.
Selain itu, bukankah dia juga tahu jika dirinya dulu adalah seorang detektif dan tindakannya barusan itu sangat memenuhi kriteria seorang penjahat yang sedang mencoba untuk menyangkal secepat mungkin. Kang Taehan berkata kalau begitu sekarang mari kita samakan pemikiran mereka. Apakah Lee Myung Jun yang mereka maksud itu adalah orang yang sama atau bukan? Kang Taehan berkata mungkin kedua berandalan itu bisa membohonginya, tapi tindakannya itu membuatnya tersadar kalau ada sesuatu yang salah dengan informasinya. Tentu saja Kim Seon-do yakin kalau dirinya semakin mencoba untuk menyangkalnya, maka orang ini pasti akan segera menemukan celahnya. Kim Seon-do jelas saja dengan percaya diri berkata, bukankah mereka sekarang ini sedang membicarakan seorang konglomerat yang bernama Lee Myung Jun yang sekarang ini menjadi wakil presiden Hyundai Group. Kang Taehan tentunya menanyakan bagaimana bisa dia berpikir kalau Lee Myung Jun yang sekarang ini sedang dirinya pikirkan adalah wakil presiden dari Hyundai Group. Kim Seon-do tentunya berkata pertanyaan bodoh macam apa ini. Bukankah dia sendiri tahu kalau Lee Myung Jun adalah orang paling terkenal di seluruh negeri ini? Kim Seon-do berkata memangnya Lee Myung Jun mana lagi yang memiliki status tinggi yang bisa muncul dalam pembicaraan mereka mengenai pemilu. Kim Seon-do berkata kalau dia selalu saja mencari pertengkaran paling bodoh sejak awal. Jadi masalah apa yang sebenarnya dia miliki dengan wakil presiden Hyundai Group? Kang Taehan berkata mendengar mengenai status seperti itu, membuatnya merasa kalau kandidat Kim seharusnya mengetahui tempatnya juga. Kang Taehan kemudian berteriak memanggil para anak buahnya supaya mereka segera membawakan barang itu kemari dan anggotanya berkatakan baik bos. Seketika itu geng Poros membawakan sebuah tong dengan cara digelindingkan dan sudah sangat jelas jika di dalam tong tersebut berisikan sesuatu. Akan tetapi ketika Kim Seon-do mendengarkan suara aneh dari dalam tong tersebut, dia jadinya kebingungan memangnya apa yang ada di dalam sana. Kim Seon-do berpikir kalau yang dirinya dengar barusan itu seperti ada tubuh seseorang yang sedang disembunyikan di dalam tong tersebut. Kang Taehan berkata kenapa dia sangat terkejut seperti itu. Bukankah sekarang ini dia penasaran dengan apa yang ada di dalamnya? Kang Taehan berkata jika sesuatu menarik yang ingin dirinya tunjukkan padanya bukanlah seseorang yang sedang dirinya gantung di sana, tapi sesuatu yang menarik itu sebenarnya ada di dalam tong besi itu. Kang Taehan berkata supaya dia segera membukanya saja. Lagi pula dirinya memang sengaja membawa barang itu kemari supaya dia bisa melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Kim Seon-do tidak tahu apa yang sedang disembunyikan orang ini di dalam tong besi, tapi dirinya memang harus membukanya jika tidak ingin menambah masalah. Namun ketika membuka penutup tong besi itu, Kim Seon-do sangat terkejut dengan apa yang sedang disembunyikan oleh mereka di dalamnya. Kim Seon-do yang ketakutan tentunya berteriak apakah mereka sudah gila, bagaimana bisa mereka menyembunyikan seseorang di dalam sana dengan kondisi tubuhnya yang masih hidup. Kang Taehan tentunya tertawa sambil berkata supaya kandidat Kim tetap tenang karena dirinya tidak ada niatan untuk menculiknya seperti ini. Selain itu, bukankah ini adalah pertemuan pertama kandidat Kim dengan orang ini, jadi wajar saja kalau dia tidak mengenalinya. Kang Taehan berkata kalau orang ini adalah direktur rumah sakit Moon Peter yang sekarang setelah suaminya meninggal karena bunuh diri. Kang Taehan memberitahu jika dulu suaminya itu adalah orang kepercayaannya DPR Cha, sama seperti mereka berdua, dan sekarang istrinya lah yang meneruskan rumah sakitnya. Kang Taehan berkata kalau begitu sekarang katakan kepada janda Im Yeon Jung, karena inilah sesuatu yang ingin dirinya tunjukkan padanya. Tentu saja pada penutupan season pertama sebelumnya, kita tahu kalau ibunya Moon Ye-jin berniat membalaskan dendam anaknya pada Lee Myung Jun, tapi setelah itu kita tidak mendapatkan kabar apapun darinya. Bagaimana bisa Im Yeon Jung diculik oleh Kang Taehan, dan bagaimana bisa dia sampai kemari? Mungkin saja kita akan menemukan jawabannya di episode kedepannya.